Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, ya ibadallah, usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kembali setelah vakum beberapa bulan misalnya, kita kembali buat kajian untuk podcast kemana. Seperti biasa, tema-tema yang kita akan angkat, tema-tema yang lagi hangat di kalangan masyarakat, penuh perlu dipertanyakan dan butuh jawaban yang secara Islam. Di sini Sat, yang pertama yang mau kita pertanyakan masalah kan di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas yang namanya sosmed. Dalam sosmed itu Sat, kadang-kadang kita kan banyak komunikasi sesama kawan Sat. Kawan itu tidak sesama jenis saja, kadang lawan jenis, misalnya zaman sekolah dulu. Ya, terus yang jadi pertanyaan tuh masalah berkomentar Sat. Ketika dia buat status yang lawan jenis ini kawan tadi, kita ikut komentar dan tidak kadang Sat terbawa suasana candaan di dalam komentar itu. Jadi macam mana pandangan di dalam agama Sat? Berlemah lembut kadang di dalam di dalam komentar. Boleh ya gitu Sat? Di dalam agama. Saya sedikit penjelasan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mengenai hubungan interaksi antara lawan jenis yang non-mahram, yang kemudian kita lihat hari ini banyak terjadi, terutama lewat jejaring media sosial, saling berkomentar ya, atau kemudian bahkan sampai nanti pada tingkatan japri begitu ya. Yang jelas pertama kita harus ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mataraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal dan fitnatun nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar yang akan menimpa pada laki-laki. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan fitnah wanita kepada laki-laki. Maka dari hadis ini saja tentunya kita harus memahami konsep Islam mengajarkan kita untuk saddud dzara'i. Untuk saddud dzara'i, memutus wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kemadaratan, kepada fitnah, kepada hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Para ulama menyampaikan kaidah syar'i ini sesuai dengan ayat Allah, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati itu zina. Ini adalah ayat untuk mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang haram, wasilahnya saja sudah haram untuk dilakukan. Ketika itu menjadi wasilah, maka sebagaimana kaidah syar'iyah tadi, untuk kita saddud dzara'i, untuk kemudian memutus habis dari segala macam hal-hal wasilah yang mengantarkan kepada fitnah wanita tadi, yang akhirnya mengantarkan untuk kita berzina, na'udzubillah, maka itu harus ditinggalkan. Wasilahnya haram. Wasilah kepada yang haram adalah haram. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwas sekalian. Namun hari ini dengan adanya jejaring media sosial yang hari ini kita sama-sama mungkin sebagai user, sebagai penggunanya ya, maka ketika kita menggunakannya tentu haruslah dengan adanya adab-adab yang dibolehkan dalam Islam. Kaitannya dengan interaksi yang mungkin tidak tertinggalkan, yang tidak bisa lepas darinya, maka Islam sudah mengatur ada batasan-batasannya yang tidak boleh ditabrak begitu saja. Mungkin ini bahkan pelakunya teman-teman yang sudah katakanlah multazim, mereka yang
artinya masih ingin betul-betul multazim, komitmen kepada sunnah Nabi, yang sudah mengaji, yang sudah paham agama, yang sudah banyak mengenal ilmu Islam dengan baik dan benar, namun ternyata masih ya mereka berinteraksi ya di media sosial dengan para wanita yang bukan mahramnya. Maka para ikhwah, yang perlu kami sampaikan tadi, yang pertama adalah hadis Nabi, fitnah wanita adalah fitnah terbesar bagi kita kalangan laki-laki. Maka harusnya kita menghindari untuk tidak banyak terkena fitnah. Yang kedua, bahwa sesuatu yang pada dasarnya adalah diharamkan, kaidah syar'i sebagaimana ada dalam Al-Quran mengenai kasus memakan daging bangkai, illa maturirtum, kata Allah, kecuali kalau kalian terpaksa. Maka syariat ternyata membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang, karena ada sesuatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Nah, apakah dalam pembicaraan kita ini sama seperti itu? Dia merasa terpaksa untuk komentar. Kalau terpaksa ya silakan. Yang kedua, ya kita harus betul-betul evaluasi teman-teman atau bahkan kita yang komentar di katakanlah di Facebook ya, WA, di WA ya, intinya di postingan para akhwat ya, para wanita yang non mahram tadi, atas dasar apa? Apakah menasihati, apakah yang bagaimana? Nah, kembali kepada situlah nanti hukumnya. Maka para ulama telah memberikan, ya ini penting saya sampaikan sebagai ya kesimpulan, ada beberapa hal yang pernah dituliskan dalam fatwa. Ya, saya pernah membaca dalam satu kitab, satu fatwa dari Islam Web net ya, .net, asuhan Syekh Abdullah Al-Faqih. Ya, ini pernah diberikan fatwa di tahun 2014 Masehi lalu. Fatwa ini sudah ada dan merujuk kepada qaul-qaul dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya qaul-qaul para ulama salaf. Saya sampaikan di sini secara ringkas, doa bid tawasul asyabaki bainal jinsain. Ya, artinya kriteria hal-hal ya yang kemudian kita boleh untuk kemudian tawasul, saling interaksi, ada hubungan asyabaki, hubungan di media sosial, bainal jinsain, di antara dua orang yang non mahram, laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama. Kata beliau, intifa'un nadhr al-muharram kanadr syab ila wajhil mar'ah aw suratiha wala bighairi syahwah. Tidak adanya memandang sesuatu yang haram dari wanita tadi. Apakah misalnya wajah, ya, walaupun tanpa syahwat, enggak dibolehkan. Ini syarat yang pertama, kode etik dawabit, kode etik kita melakukan hubungan interaksi dalam media sosial. Berhujjah dengan ucapan Imam Ghazali, di sini disebutkan, yakni al-khalwah bil ajnabiyah wa nadhar ila wajhiha haram, di mana bersendiri-sendiri berkhalwat kepada wanita non mahram dan melihat wajahnya adalah haram, sawaun khifatil fitnah am lam takhif. Sama saja hukumnya haram, apakah fitnah itu ringan atau tidak ringan fitnah, besar atau kecil fitnahnya tetap haram. Li'annaha madhannatul fitnah alal jumlah. Karena itu sesuatu yang menjadi potensi sangat besar untuk adanya fitnah dalam melihat wajah atau sesuatu yang membangkit syahwat. Ini yang pertama syaratnya, tidak melihat kepada wajahnya. Jadi kalau kita di jaring sosial tadi melihat wajahnya, menikmatinya, ya, maka ini sudah tidak mematuhi kode etik yang pertama. Kode etik yang kedua, kalau terpaksa interaksi dalam media sosial. Yang kedua, adamul inatil mar'ah fil qaul ala wajhi yuqa'il fitnah biqalbir rajul. Tidak boleh adanya ya kata-kata dari seorang wanita yang kemudian bisa membangkitkan ya syahwat dan terjadinya fitnah ya pada hati seorang laki-laki.
Berhujjah dengan ucapan Al-Imam Ibn Al-Arabi tentang firman Allah, beliau mentafsirkan Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Hendaklah wanita itu jangan merendah-rendahkan suaranya sehingga membangkitkan syahwat ataupun apa saja yang ada di hati seseorang. Ya, satu hal penyakit yang ada di hati akan muncul perasaan ingin bermaksiat. Jadi Al-Ahzab 32 tadi ada arahan untuk wanita jangan mendayu-dayukan suaranya. Sebaliknya kita jangan kemudian dalam kita berbicara gimana misalnya dengan bahasa-bahasa manis yang gombal. Ya, gombalan-gombalan gitu ya. Lewat ayat tadi Al-Imam Ibn Al-Arabi mengatakan amarahunallah ta'ala ayyakuna qauluhunna jazla. Allah memerintahkan dalam ayat ini bagi wanita kalau bicara itu harus tegas. Bagaimana, Pak? Mau beli apa? Kalau di jualan ya mau beli apa? Ya jangan kemudian mau beli apa? Ya, kemudian adanya gombalan-gombalan. Ini yang tidak dibolehkan. Ya. Itu yang kedua, menjaga intonasi suara. Yang ketiga, ada mutalazzut. Ya, tidak boleh adanya rasa menikmati dalam hal berinteraksi dalam media sosial tadi. Tidak boleh ada talazzut di situ, menikmati. Apalagi dia adalah istri orang. Sebagai wanita dia adalah suami orang ya, ataupun siapapun itu tidak boleh adanya talazzut di sana. Berhujjah dengan ucapan Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi Al-Hambali ya dalam kitabnya Al-Furu' wa laisa sautul ajnabiyyah aurah 'alal asah. Memang suara wanita bukan aurat. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Tapi wa yahrumu talazzut bihi walau bi qira'ah. Namun kalau talazzut maka hukumnya haram. Walaupun dengan lau bi qira'ah, walaupun dengan membaca. Membaca atau ada seorang wanita membaca dia. Kalau membaca kan nadanya datar gitu ya. Tapi orang yang mendengarkan talazzub di situ, maka ini haram. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Muflih mengatakan dalam kitabnya Al-Furu' bahwa memang suaranya wanita bukan aurat. Tapi kalau menikmati suaranya haram. Suara adalah bukan aurat, memang bukan aurat tapi menikmatinya haram. Al-Furu' kitab Ibnu Muflih rahimahullah. Kemudian yang keempat, ya ini poin yang keempat, amnul fitnah, yakni aman dari fitnah. Ya, karena kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, ya ittaqud dunya wattaqun nisa. Ya, kalian harus bertakwa dan berhati-hati tentang dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnah Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama menimpa Bani Israil adalah wanita. Hadis ini menyuruh kita untuk aman dari fitnah. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, sebelum terakhir ada 6 aja. Ya. Syarat yang kelima adalah ada mutakallum illa li hajah. Tidak berbicara kecuali karena kebutuhan. Jadi selesai adanya kebutuhan, selesai kebutuhan tersebut, maka sudah selesai. Ya, jangan merambat kemudian berkembang menambah hal-hal yang di luar kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa kata para ulama di sini? Ya misalnya adalah untuk ta'allum, boleh, untuk belajar, untuk bertanya. Boleh, ya. Karena sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi laki-laki yang wanita dan yang paling sering adalah siapa? Asma, ya, sampai-sampai dikenal dengan khatib, ya, sebagai delegasinya wanita untuk menanyakan permasalahan kepada Nabi. Ya, jadi boleh. Dan itu karena hajah, karena kebutuhan. Misalnya bertanya, minta fatwa, ya, atau minta pertolongan, ya, silakan saja. Syarat yang terakhir ke-6. Iltizamul hishmah fil khitab wal bu'du anil fuhsh. Melazimi al-hishmah, hishmah ini al-haya. Harus betul-betul melazimi rasa malu. Ya, pakai rasa malu. Kalau ada interaksi antara lawan jenis nggak pakai rasa malu, ya, maka tentunya akan
ya obrolannya akan kesana kemari, ya jatuh harga dirinya, dan tentu itu melanggar agama yang Rasul pernah singgung di dalam tastahi fasna masyi, kalau nggak malu lakukan sesuka hatimu. Tapi ini yang terakhir, keenam, ya harus adanya dengan perasaan rasa malu dalam kita berinteraksi. Kalau kita dengan rasa malu dalam berinteraksi, nggak mungkin kita chattingannya asal tulis. Kalau ini chattingan tulisan, kalau kita mungkin suara audio, ya tentu tidak kita mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang ajar, yang tidak ada rasa malu. Itu jangan sampai. Tapi ini ada 6 syarat seseorang boleh interaksi antara dia laki-laki dengan lawan jenisnya wanita yang non mahram. Ya, para ulama mengatakan satu syaratnya adalah tidak boleh melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, wajahnya, apalagi yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya kata ulama adalah jangan sampai, ya, intonasi suara kita ini membangkitkan syahwat pula. Sebagaimana Allah perintahkan kepada wanita untuk jangan sampai merendah-rendahkan suara sehingga muncul, ya, orang yang hatinya ada penyakit. Ya, surah Al-Ahzab 32 tadi. Kemudian syarat yang ketiga, ada mutalazzud, tidak boleh menikmati, ya, tidak boleh menikmati dalam interaksi, apakah itu via telepon ataukah via chattingan dan yang lain sebagainya. Tidak boleh ada rasa menikmati, karena tadi, ya, walaupun suara mereka wanita bukan aurat, tapi menikmati adalah haram. Kata Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah. Yang keempat, amnul fitnah, aman dari fitnah. Ya. Yang kelima, tidak berbicara kecuali sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam adalah harus memiliki rasa malu saat berinteraksi tadi, ya, sehingga dia tidak kebablasan, harus jaga harga diri wibawa kita. Ini 6 syarat kita boleh berinteraksi. Ya, kalau sudah ada 6 syarat ini, kriteria dawabit kode etik yang 6 ini, silahkan saja. Tapi kalau tidak ada yang 6 ini, maka tidak dibolehkan kita interaksi, ya, atau wasul asyabaki, istilahnya dalam fatwa ini, hubungan interaksi dari jejaring media sosial. Tidak boleh kecuali terpenuhnya 6 syarat ini. Allahu a'lam bishawab.